Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Ikhwah sekalian, alhamdulillah di malam hari ini, tepatnya di malam Selasa malam Rabu, tepatnya tanggal 7 September 2021. Kalau untuk Muharram tanggal berapa Ustaz? 30 Muharram. 30 Muharram 1443 Hijriah. Taib, hari ini seperti biasa kita akan sama-sama membacakan pertanyaan yang sudah Antum kirimkan kepada kami ke meja redaksi. Namun sebelumnya kami informasikan bahwa semua pertanyaan yang masuk yang kami bahas pada album per episodenya itu kami tulis di deskripsi. Jadi silakan Antum bagi yang ingin tahu permasalahan apa aja, soalan apa aja yang masuk ke meja redaksi, Antum bisa lihat di deskripsi di video. Tapi pada malam hari ini kita juga sudah akan membahas pertanyaan yang sudah masuk ke meja redaksi kami. Tapi sebelum kita mulai menjawab pertanyaan yang sudah Antum ajukan, kita sapa dulu guru kita, Ustadz kita, pembina kita, Ustadz Dr. Fauzi Basulana, LC-MPDI. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana hari ini Antum kabarnya Ustadz? Alhamdulillah. Masyaallah. Tapi Ustadz, sebelum kita mulai pertanyaan, mungkin Antum ada sepatah dua patah kata buat pendahuluan Ustadz. Fadhol. Barakallahu fiik. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat wa salatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Amma ba'd, ikhwas sekalian, jazakumullahu khaira ya atas pertanyaan-pertanyaan yang Antum berikan, dan ini hampir berkenaan dengan keseharian kita, yang mana ya sebagian ikhwah mempunyai kegelisahan ya sehingga ditanyakan. Ya, mudah-mudahan kami pun menjawab berdasarkan ya firman Allah, hadis-hadis Rasulullah SAW yang dibimbing oleh para ulama salafus saleh, insyaallah seperti itu. Dan tidak lepas kami sebagai manusia ya pasti ada kealpaan, kesalahan. Ya, kami pun menunggu kritik ya dari antum atau dari ustadz-ustadz yang ada, insyaallah. Barakallahu fiik. Baik, ikhwah sekalian, langsung saja kita ke pertanyaan pertama. Yang ini datanya dari Fulanah, beliau nggak mau menyebut namanya. Pertanyaan pertama adalah, Ustadz, ana mau nanya hukum warisan. Keluarga pernah punya yayasan, tapi ternyata yayasan sekarang tersebut direbut adik laki-laki atau bapak anak pemilik yayasan. Apakah kami anak perempuannya tidak berhak mengambilnya, Ustadz? Syukron. Baik, barakallahu fiik. Terhadap Fulanah ya, di mana ini ya? Nggak di info, Ustadz. Nggak di info ya. No. Ya. Atas pertanyaannya, dan ada dua pembahasan ya, secara garis besar. Pertama tentang yayasan, yang kedua tentang warisan ini. Nah, Ustaz. Ya. Karena warisan yang ditanyakan ini bukan berupa harta yang biasanya dibagi ya, kan, tapi ini berupa yayasan. Nah, kita sedikit ya kenal dulu tentang yayasan nih ya. Definisi yayasan sesuai dengan undang-undang ya, nomor 16 tahun 2001, kemudian diperbaiki lagi ya, undang-undang nomor 28 tahun 2004 ya, diberikan definisi ya, yayasan merupakan salah satu bentuk badan usaha, namun yayasan tidak mencari untung ya. Jadi lebih kepentingan sosial ya, dan berbadan hukum ya. Kemudian diberikan penjelasan di tahun 2004 itu, jadi nomor 28 tahun 2004 Undang-Undang Yayasan itu. Yayasan didefinisikan sebagai badan hukum yang berdiri atas kekayaan yang dipisahkan. Itu yang pertama cirinya, dan diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu ya dalam bidang sosial, keagamaan dan kemanusiaan. Nah ini. Jadi ini juga nanti sebagai fungsinya ini, yang tidak mempunyai anggota. Jadi dia berbeda dengan organisasi yayasan, dia tidak punya anggotanya dia. Ya, tapi di yayasan itu ada yang namanya
pembina, kemudian ada namanya juga pengawas, dan ada yang namanya pengurus. Ya, di situ ini nanti. Nah, sekarang kita harus tahu juga fungsi daripada yayasan sebagai wadah yang bersifat non-profit untuk membantu kesejahteraan hidup masyarakat. Biasanya seperti itu. Ya, yang mana ini yang perlu dipahami juga, ada nanti di 3 jenis yayasan, ya. 3 jenis yayasan, ya. Satu, pertama di bidang sosial. Di bidang sosial ini diberikan penjelasan dalam undang-undang ini meliputi, ya, ada yang formal, ada yang non formal. Ya, misalnya seperti panti asuhan, panti jompo. Nah, ini biasanya tidak ada ini ya nih. Tidak ada profitnya di situ, tidak ada hartanya. Nah, ada profitnya. Nah, jadi masalah berikutnya nih di bidang sosial nih, ada rumah sakit. Ini barangkali ini nih. Anda tidak tahu karena ada dijelaskan dari pertanyaan ini. Yayasan apa dia? Nggak jelas juga, Ustaz. Ya, dia sudah ada rumah sakit, ada poliklinik, ada lab, ya, laboratorium, ya, ada juga berupa, ya, penelitian di bidang ilmu pengetahuan dan lainnya. Jadi misal, ya, di bidang agama ini yang kedua nih, meliputi mengelola sarana ibadah, misalnya masjid, ya, nggak ada ininya kan. Tapi kalau berupa pondok pesantren, madrasah, ini kayak anak ini madrasah nih kan itu, ya kan. Sekolah itu. Nah, ini ada, pasti ada keuntungan kan gitu, pasti ada profitnya itu. Ya, walaupun tidak seberapa. Biasanya memang yayasan itu kenapa dikatakan yayasan, karena dia low profit, ya, sedikit kecil profitnya itu, keuntungannya, dan BIP-nya sangat panjang, ya. Makanya jarang orang mau bikin seperti ini nih. Kemudian ada yang di bidang kemanusiaan, meliputi memberi bantuan, ya, kepada korban bencana alam. Nah, ini yang tidak boleh nih. Makanya ini yayasan ini kan tidak jelas ini. Kalau yang di bidang kemanusiaan ini yang hampir rata-rata nggak bisa nih. Misalnya apa? Ya, yaitu yayasan untuk korban bencana alam, ya, atau pengungsi, atau tunawisma, fakir miskin, ya, dan gelandangan, membuat rumah singgah. Nggak bisa nih di. Nggak boleh ngambil profit. Nggak boleh profit. Nah, nggak bisa dibagi. Nah, yang jadi masalah di sini yaitu misalnya di bidang sosial itu rumah sakit, poliklinik, ya, karena memang dia sebagai lembaga yang memberikan upaya perlindungan, bantuan dan pelayanan kepada masyarakat, ya, yang di bidang sosial, ya, di bidang sosial dan keagamaan. Nah, kalau misalnya sekarang ini dia ada badan usaha di sebuah yayasan itu, entah itu berupa koperasi, entah itu berupa apa, dan dia ada harta, dan biasanya memang sudah ada yayasan itu akan berapa untuk daripada keluarga atau ahli waris, itu biasa seperti itu. Ya, kalau yang anak pernah ikuti, kalau dia memang itu berupa wakaf, itu tidak boleh lebih daripada 10%. Ya, karena wakaf itu hartanya kan yang dipakai, ini yang tidak boleh. Ya, jadi hasilnya boleh dinikmati, seperti wakaf produktif itu hasilnya dinikmati. Ya, seperti, tapi itu nanti ada pembahasan dalam undang-undang wakaf, itu ada wakaf ahli dan ada wakaf khairi. Untuk keluarga dan ada untuk, ya, masyarakat umum, ya. Nah, untuk dilihat nanti itu, ya. Maka karena ini tidak jelas pertanyaannya, maka kita ambil yang ada manfaat, yang ada harta yang ditinggalkan sebagai nanti dia ahli waris. Nah, ya, untuk yayasan ini memang diberikan penjelasan, ada perbedaan antara yayasan dan perusahaan. Ya, yaitu biasanya kalau tujuan pendirian yayasan adalah untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan tadi itu. Sementara perusahaan adalah untuk memperoleh keuntungan atau laba. Sehingga yayasan ini kadang-kadang sedikit, mungkin ada ya, sedikit sekali hartanya, kecuali dia memang kelolanya dengan baik, ya, terus sekolah dan sebagainya. Nah, ini kan pertanyaan dari saudara perempuannya ini ceritanya, ya kan gitu. Bagaimana dengan sekarang warisannya? Ini warisannya memang firman Allah, ya, di surah An-Nisa itu ayat 33, ya.
Ya, Allah mengatakan walikullin ya ja'alna mawaliya mimma tarakal walidan wal aqrabun. Ya, bagi tiap-tiap harta peninggalan dari harta yang ditinggalkan ibu bapak ya dan yaitu karib kerabatnya ya, kami jadikan pewaris-pewarisnya ya, yaitu dinikmati oleh pewarisnya. Dan jika ada orang-orang yang kamu telah bersumpah setia dengan mereka, biasanya kan pengurus daripada yayasan itu yaitu walladzina aqadat aymanukum fa'tuhum nasibahum, maka disuruh juga memberikan ya bagian daripada mereka ini. Innallaha kana ala kulli syai'in syahida, ya karena Allah ya menyaksikan segala sesuatunya. Jadi di sini ya anti dan saudari anti itu harus dilihat nih, harus jujur juga semuanya nih. Kalau memang ya misal dari awal misalnya hanya ayah yang mengelolanya, anaknya tidak ikut-ikut misalnya, anaknya memang semuanya tidak ada yang ikut serta di dalamnya, ya tidak ada ikut, dan itu ayah mungkin ya untuk kepentingan sosialnya, ya kepentingan sosialnya. Kemudian ada dia bagian hartanya, maka dinikmati oleh semua orang. Semua orang. Artinya semua keluarga di situ. Nggak boleh dikuasai satu orang keluarga. Jadi warisan buat dia semua keluarga. Tapi misal ya, yang jadi masalah di sini, ini yayasan sudah mati misalnya. Ketika dikelola ayahnya. Nih biasanya kalau sudah mati kan siapa sih yang tinggal di situ, dah dikerjakan sendiri. Iya. Orang tidak akan pernah ribut. Tapi ketika dikembangkan, makanya ketika dikembangkan nih. Kalau sudah berhasil itu. Berhasil tuh biasanya kalau sudah besar tuh malah jadi ribut. Benar, Ustaz. Nah, itu rata-rata seperti itu. Kalau belum ada duitnya, ada belusnya, semua diam, semua enggak apa-apa, dan nanti kalau ada pulusnya hampir semua. Ini yang enggak boleh. Ini ya anti ya sebagai saudara harus akui dia yang mengembangkan. Ini tidak boleh. Barangkali itu mati. Oleh sebab itu semestinya dia harus ya dari awal. Nah ini yang sering nih. Dari keluarga Muslim rata-rata sering menunda pembahasan masalah waris. Sering ditunda. Makanya di sini harus jelas. Misalnya yayasan tadinya sudah mati, nggak berkembang, mati dah ini. Udah ini yayasan milik siapa? Harus dijelaskan. Udah karena inti yang ini udah inti harus dia hitam di atas putih, nggak boleh hanya ucapan. Walaupun di keluarga, Ustaz. Walaupun di keluarga. Harus hitam di atas putih. Harus. Misalnya yayasan TPQ misalnya. TPQ ini kan biasanya yang ngurus ya orang yang punya kompeten di dalam, misalnya dalam Quran misalnya, ya kan? Dia ngerti, terus kemudian dia kelola, sebenarnya dia harus jelas ngomong sama saudara-saudaranya. Ini yayasan anak yang punya, anak yang ngembangkan, ya. Dan ini bagian anak di situ ininya harus jelas, tidak boleh kemudian enak-enakan menikmati nggak kerja terus kemudian ketika besar baru menikmati. Zalim. Ya, kecuali tadi itu, makanya harus jelas dia. Makanya dia ya biasanya harus dilihat yayasan di berbadan usaha yang ada penghasilan kan biasanya seperti itu. Siapa yang selama ini terlibat membesarkan yayasan itu? Ya, kalau misalnya adik ya bisa, tapi kalau misalnya dia tiba-tiba datang, ya mungkin anti yang mengembangkan tiba-tiba datang untuk kemudian nggak boleh dia sebagai ini, ada apa? Ya, disinilah yang harus sama-sama ya dibahas ya secara agama itu yang paling adil, karena urusan hitung-hitungan di dalam Al-Quran itu justru Allah ikut campur adalah urusan waris ini. Urusan zakat cuma perintah secara garis besar saja, secara global saja, atau zakat. Tapi urusan waris tuh Allah ulang-ulang. Ya, Allah ikut campur dalam urusan ini karena memang tidak ada yang bisa membagi dengan adil kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ini kelebihan daripada agama kita. Ya.
Dan atau baca itu ayat-ayat tentang waris itu bisa. Dan apalagi sekarang banyak aplikasi, tinggal duduk bersama, jadi dibahas bersama. Itu lebih baik ketimbang kemudian hilang semua yang tidak ini. Dan harus duduk bersama. Nggak perlu, mohon maaf ini, nggak perlu manggil ya atau melibatkan badan hukum, hal-hal yang kadang-kadang kecil jadi besar. Nanti jadi rame Ustaz ya. Jadi rame. Mohon maaf ya, nggak usah panggil. Panggil Ustadz, selesaikan cara baik-baik. Itu adalah bukan keringat kalian dari ahli waris, itu adalah keringat orang tua kalian. Ya, itu yang harus diingat di situ. Dan harus dilihat juga karyawan yang berada di sana yang selama ini membesarkan ya, bersama orang tua kalian. Harus dilihat, jangan asal ini aja. Ya, jangan asal comot. Nah, maka dia harus dibicarakan baik-baik. Ya, kalau memang itu tadi ya, orang tua ya anti, memang dia yang membesarkan ya, anti bisa ikut di situ di dalamnya. Ya, bisa ikut di dalamnya, dan di situ ya maka juga ini juga bagi yayasan yang lainnya dilihat tuh. Ya, karena ini 3 bentuk yayasan yang biasa ada di negeri kita ini, yaitu dalam bidang sosial, keagamaan dan kemanusiaan itu. Kalau dia di luar ya kemanusiaan sudah jelas bukan tak bisa diwariskan. Ya, tidak bisa diwariskan. Tapi yang ada yang bisa diwariskan di bidang sosial dan keagamaan yang berupa misalnya rumah sakit atau pondok pesantren atau madrasah dan sebagainya, itu bisa diwariskan. Wallahu a'lam bishawab. Baik, Masya Allah. Agak ribet juga saja masalah. Ya. Masalahnya yayasan ini. Kalau lebih spesifik pertanyaannya, mungkin bisa Anda jawab nih. Dia apa, yayasan berupa apa? Yayasannya. Tapi di sini garis besar aja yayasan apa gitu. Ya, tapi ini kalau biasanya ada yang berupa profit. Kayaknya sebab kalau yayasan berupa apa namanya NGO non profit, ngapain? Nggak ada fulusnya. Nggak ada fulusnya. Ya. Biasanya gitu. Tapi yang bisa jadi fulusnya juga yayasan kemanusiaan. Oh ya, mendatangkan ya, misalnya itu adalah misalnya yayasan berupa badan amil zakat, nggak boleh. Nggak boleh, itu bukan warisan itu. Itu adalah hak orang. Dan kita juga misalnya kita menyalurkan zakat ya atau panti asuhan misalnya, nggak bisa itu. Jadi kita cuma bisa menyerahkan apa ya, tanggung jawab dia, bukan dan penguasaan terhadap ini. Ini harus juga diinikan ini. Juga harus ya pola-pola panti asuhan ini. Karena orang memberikan tuh bukan karena bukan hanya karena anak yatimnya, ya kan? Atau juga bukan karena ini bisa jadi karena kedua belah pihak, pengelolanya dan anak yatimnya, ketika memang dia pengelolanya profesional, dikenal amanah, dan itu harus ya antum sebagai ahli warisnya pengelola juga secara profesional dan amanah. Ya, itu wallahu a'lam. Baik, jazakallahu khairan Ustaz atas jawabannya. Semoga yang bertanya bisa mendapatkan manfaat dari apa yang sudah beliau sampaikan. Tapi Ustaz, kita beranjak ke pertanyaan kedua dari G Santi, Jimbaran, Bali, Ustaz. Pertanyaannya, Ustaz, apakah seseorang yang masuk Islam harus melakukan ruqyah? Saya dari bela-bela ke Islam, rasanya masih sering melihat atau merasakan hal-hal gaib. Terima kasih sebelumnya, Ustaz. Barakallahu fiik ya, Gek Santi. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ya membukakan hati anti dalam Islam ini, ya, dalam Islam ini. Jadi, pertanyaan anti ini sering juga ditanyakan. Ya, ditanyakan oleh beberapa teman-teman mu'alaf ini. Masya Allah. Ya, itu apakah dia harus melakukan ruqyah? Nggak perlu melakukan ruqyah, karena Islam ini bukan didakwahi dengan cara guna-guna atau mensihir orang. Nggak ada. Ya, kadang-kadang ada orang beranggapan bahwasanya ini dia kenapa dia masuk Islam, karena dia diguna-guna atau di sini. Nggak ada. Islam ini justru nggak butuh.
nggak butuh. Ya, nggak butuh dengan umat yang banyak, nggak butuh. Jadi Islam ini justru kita butuh kepada Islam. Kita yang butuh pada Islam, bukan Islam yang butuh kita. Iya, ya. Dalam surah Al-Hujurat, ya, yaitu banyak orang-orang sekitar orang Arab tuh yamunnu alaika an aslamu qul la tamunnu alayya islamakum. Ya, mereka berbangga wahai Muhammad, ya ternyata. Ya, itu dengan keislaman mereka sehingga umat Islam semakin banyak. Katanya nggak perlu, katanya. Kata Allah, tak usah kalian bangga karena Allah tidak butuh dengan kalian, tapi kalian harus bersyukur Allah berikan hidayah kepada kalian. Jadi ya, kayak Santi ya, bukan karena kemudian orang itu masuk Islam kemudian dirasuki oleh ya pengaruh orang, enggak, itu adalah hidayah. Masya Allah. Bukan pengaruh negatif dari kekuatan, enggak kayak ada ini. Nah, barangkali ya ini yang mungkin ditanyakan, itu merasakan hal-hal yang gaib. Allahu a'lam, hal-hal yang di gaib ini saya tidak tahu apa gambarannya ini. Ya, gambarannya. Hal-hal gaib yang bagaimana? Barangkali itu merupakan hidayah, Allahu a'lam. Ya, orang kadang-kadang dibukakan pintu hidayah oleh Allah dengan berbagai macam cara. Betul. Ya. Ada beberapa kisah para mu'alaf dari tokoh-tokoh agama yang kemudian dari membenci sampai kemudian mencintai, ya kan? Seperti yang membuat film fitnah itu. Ini kan satu keluarga membenci tadinya, kemudian dibalik oleh Allah, diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kemudian sampai mencintai. Dulu juga seperti itu, ada para sahabat seperti Ikrimah bin Abu Jahal, bencinya sama Rasulullah SAW. Ya kan? Bencinya. Ya, Umar bin Khattab bencinya pada Allah, berikan hidayah dengan caranya. Jadi jangan diyakini bahwasanya hal-hal yang seperti ini adalah kemasukan setan atau kerasukan atau lain, sehingga perlu tidak perlu diruqyah. Hal-hal yang seperti ini tidak perlu diruqyah. Tapi barangkali hal-hal yang seperti ini mengganggu, barangkali buat kayak Santi yang baru, barangkali ya cukup dengan ruqyah mandiri saja, dengan membaca qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas, ya. Jadi surah Al-Ikhlas dengan al-muawwidhatain ini itu doa perlindungan yang paling sederhana yang biasa mu'alaf itu hafal dalam seminggu sudah hafal ya. Karena memang kemudahan ya dengan ini, dan dipraktekkan sendiri sudah ruqyah mandiri. Jadi seperti itu ya, kayak Santi, mudah-mudahan anti istiqomah ya di dalam beragama, ya mudah-mudahan seperti itu. Wallahu a'lam. Jawabannya kita beranjak ke pertanyaan ketiga dari Enggar Yugatama Tangerang. Izin bertanya Ustadz, Ana baru belajar Islam dengan benar dan di rumah ada kitab terjemahan semisal Minhajul Muslim, Riyadhus Shalihin dan Bulughul Maram. Sebaiknya mana yang lebih dulu Ana khatamkan dan setelah itu lanjut yang mana ya Ustadz? Syukran. Barakallahu fiik. Ya, Enggar Yugatama, Masya Allah nih, antum diberikan semangat untuk perubahan, semangat hijrah nih, Masya Allah nih. Dan sekarang banyak ya orang yang disadarkan oleh Allah di musim pandemi ini. Ya kan? Iya kan? Dan ini hikmahnya. Wallahu a'lam. Ada hikmah pandemi ini, banyak sekali orang yang diberikan kesadaran karena mungkin banyaknya waktu luang, ya, sehingga ada yang menghatamkan Quran satu hari bisa 3 juz. Ya itu yang tadi yang tak pernah megang Al-Quran. Nah, ini salah satu dari antara hikmahnya. Nah, begitu juga Enggar Yugatama ini, dan Masya Allah ya, antum telah memiliki terjemahan ini, sudah menunjukkan ya rumah antum ini diisi dengan ya kitab-kitab yang bermanfaat. Ya, kitab-kitab bermanfaat. Ya, mungkin yang dari yang terkecil nih, ya misalnya Bulughul Maram ya punyanya Ibnu Hajar Asqalani, ya rahimahullah, ini buku saku kalau sekarang ini, karena sudah di buku saku kan kecil gini. Bulughul Maram. Iya. Tapi Masya Allah Bulughul Maram ini, kitab Bulughul Maram ini mungkin boleh dikatakan tidak ada pesantren di muka bumi ini kecuali ya mesti kurikulumnya Bulughul Maram. Masya Allah. Karena buku yang paling ringkas nih. Itu ringkasannya Ibnu Hajar. Istilahnya Ibnu Hajar Asqalani ini Ahmad bin Ali, beliau nama aslinya. Ahmad bin Ali. Iya.
beliau ini Masya Allah, beliau ini hakim agung, orang kaya raya, ya, dan menjadi hakim di Asqalan, saking adilnya sehingga daerah sekitarnya di sekitar Palestina, Mesir itu di Syam itu minta beliau jadi hakim, Masya Allah. dengan sibuknya. Tapi Masya Allah nih, waktu beliau sangat berkah sekali. Ya, ini buku kecilnya, buku besarnya tuh diantaranya Fathul Bari, beliau nulis. Fathul Bari, Masya Ya, Allah. 26 tahun. Tebal sekali, Ustaz. Ya, menulis buku ya nulis buku sambil di sela-sela ini 26 tahun. Buku yang Badlul Ta'un itu ya, Badlul Ma'un, Fi Fadli Ta'un itu. Yang tentang penyakit, Ustaz. Penyakit pandemi itu hampir 30 tahun nulisnya. Masya Allah. Bayangkan itu, anak ini Bulughul Maram, ini buku catatan-catatan beliau yang kecil-kecil untuk hafalan hadis itu. Dan beliau Masya Allah, ini Bulughul Maram, antum boleh nih, ada syarahnya yang paling mencukupi daripada yang lain. Sekarang sudah ada syarahnya, namanya Taudil Ahkam min Bulughul Maram, ya, karya daripada Syekh Abdullah bin Abdurrahman Bassam, sudah diterjemahkan juga. Ya, ini sangat bermanfaat untuk antum sebagai pemula ini. Ya, boleh Riyadhus Shalihin, ya, punya Imam Nawawi, ya, rahimahullah ini, atau Minhajul Muslim, ini barangkali yang punyanya Syekh Abu Bakar Al-Jazairi. Untuk orang awam ini memang boleh antum seperti ini. Cuma ana lebih sarankan yaitu belajarlah dimulai dari sebagaimana Rasulullah SAW memulainya, yaitu urusan akidah dulu, ya, kemudian selang-selingnya nanti urusan ibadah, urusan muamalah, ya, mungkin dari pengajian ustadz biasanya. Ustadz itu mesti urusan akidah, misalnya dari Ushulus Salasa, Qawaidul Arba, Nawaqidul Islam. Ini buku yang wajib antum ini baca. Atau juga Durusun Muhimmah punya Syekh bin Baz itu. Itu buku, istilahnya buku-buku praktis, ya, yang antum harus awali nih, ya, membaca buku-buku akidah. Karena pertama kali yang kita perbaiki untuk semakin semangat, ya, belajar itu adalah memperbaiki hati dulu. Kalau sudah, ya, hati kita ini bersih, hati kita ini mulai bisa memilah mana yang baik dan mana yang buruk ini dalam urusan-urusan ini, ya, menjadi akidah sahihah, ya, hiya ad-dafi al-qawi ila amalin nafi, kata Syekh Shalih Fauzan dalam muqaddimahnya, ya, Kitabut Tauhid itu, yaitu yang namanya akidah yang benar, pemahaman yang benar, keyakinan yang benar itu menjadi pendorong yang kuat, jadi motivator untuk mengerjakan amalan-amalan yang bermanfaat, ya. Jadi kalau sarankan itu sih dari buku-buku akidah, belajar dengan ustadz, sehingga ustadz, ya, di mana ada ustadz sunnah di kampung antum, di sekitar antum, antum datangi. Itu beda dengan hanya sekedar melihat di YouTube, ya, di YouTube. Tapi antum bisa datangi seperti itu. Ya, wallahu a'lam bishawab. Baik, Masya Allah, Ustaz, jawabannya. Semoga kita semua yang mendengarkan pengajian pada hari ini dapat mengambil faedah dari apa yang sudah beliau sampaikan. Tapi Ustaz, kita bertanya apa? Kita beranjak ke pertanyaan berikutnya. Ini dari Rizal di Sidokarya dan Pesat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Ahsanallahu ilaikum, Ustaz. Wa iyyakum. Wa ilaikum. Ya. Cara menjaga niat thalabul ilmi, Ustaz, selalu terombang-ambing dalam menjaganya. Barakallahu fikum. Cara menjaga niat thalabul ilmi. Barakallahu fiik. Ini beberapa nasihat dari Imam Syafi'i, ya, rahimahullah. Imam Syafi'i ini Masya Allah beliau nih, Masya Allah nih, ulama besar nih, ya. Muhammad bin Idris nama beliau, ya. Yaitu beliau mengatakan apa ini? Ini nasihat-nasihatnya. Ya akhi, lan tanalal ilma illa bi sittatin. Masya Allah, terkenal banget, ya. Ya, akhi, katanya, tidak akan kalian peroleh ilmu itu kecuali dengan 6, ya, 6 urusan ini. Sa'umbika an tafsiliha bibayanin, ya. Jadi aku akan memberitahu atau memberi penjelasan, ya, dengan penjelasan secara rinci. Yaitu yang pertama zaka, ya, itu kecerdasan, ya, ini kecerdasan ini, ya.
Nah, ya. Yang kedua, nah bacakan dulu ini Maaf, Ustaz. ya, zakaun wa hirsun, ya, wajtihadun yang ketiga, wa bulghatun yang keempat, ya, wa suhbatut, ya, ustadz yang kelima, kemudian wa tuluz zaman yang keenam. Apa yang dimaksud dengan zaka ini? Zaka ini ada kecerdasan yang Allah berikan pada seseorang. Ini memang kalau sudah pemberian Allah ini seperti orang jenius lah. Masya Allah, Ustaz, ya. Masya Allah, kadang-kadang baca sedikit set, langsung Kayak Imam Imam Syafi'i, Syafi'i. Ustaz, ya. Imam Syafi'i, Masya Allah. Sekali baca hafal. nih, ya. Kadang-kadang tanpa seperti kalau misalnya dari kalangan sahabat, misalnya Zaid Bin Sabit, bukan. Zaid bin Thabit, ya, radhiyallahu anhu. Ini Masya Allah, ini orang cerdas ini. Ini belajar bahasa ini butuh cuma hitungan hari, 5 hari, 6 hari, Masya Allah. Nah itu ada yang seperti itu, tanpa belajar pun dia satu kali baca dia hafal. Ya, ini jarang memang, tapi ini memang luar biasa. Ya, dia mengingat. Yang kedua adalah kecerdasan karena ya kerajinan, ketekunan dia. Nah ini perlu yang orang ya menjadi pinter, cerdas tuh karena dia selalu ya melatih dirinya dan ketekunannya, mengulang materi yang diajarkan. Nah, ini nasihat hampir rata-rata para ulama. Ya, itu ya, banyak ulama-ulama sekarang yang sering ke Indonesia sering memberikan nasihat. Syekh Abdul Razak misalnya, ayo ulang-ulang baca itu terus ini. Ya, hafizahullah taala. Syekh Haitham bin Sarhan misalnya, Masya Allah. Ya, beliau ketika ya memberikan tausiah untuk belajar ini memang harus seperti itu, diulang-ulang. Kemudian ada hirsun yang kedua. Hirsun yaitu perhatian dan semangat dengan apa yang disampaikan gurunya. Ya, sekaligus berupaya untuk mengulang pelajarannya. Ya, ikhwas sekalian nih, kadang-kadang ada guru yang kita benci. Menjengkelkan kalau lihat. Antum ingat ya, kalau antum tidak senang sama guru itu, ya berusahalah mencintai dia. Jangan mempermainkan. Kenapa? Enggak akan ada keberkahan. Antum tidak akan bisa menerima ilmu dari dia. Jadi harus berusaha mencintainya. Ya, kadang-kadang memang gayanya guru tuh seperti itu. Ya, ada beberapa guru yang Masya Allah yang sangat memberikan pengaruh pada anak, tapi teman-teman anak satu kelas itu ada yang senang sama dia. Saya bilang, tapi untuk Masya Allah, Allah ini ya berusaha untuk itu, dan berusaha kemudian bertanya apa yang dijelaskan sama dia. Kalau kita tidak paham apa gitu maksudnya, ternyata kadang-kadang ya beliau ketika berdua kita bertanya kepada beliau, langsung kita gampang untuk menerima pelajarannya. Kemudian yang ketiga ijtihadun, yaitu ulama menafsirkan ijtihadun apa adalah himmatul aliyah, yaitu semangat atau cita-cita yang sangat tinggi. Bersungguh-sungguh tadi. Ya, bersungguh-sungguh jadinya. Mana mau jadi ulama besar. Masya Allah. Ya kan. Ya, seperti Syekh Utsaimin sekarang, Masya Allah, Syekh Utsaimin ini. Ya, hafizallahu ta'ala ya. Dulu ada Syekh Utsaimin, sekarang Syekh Utsaimin. Ya, Masya Allah beliau ini. Mirip namanya nih, Muhammad Soleh kalau saya juga namanya. Al-Utsaimin ini. Ya, tambah nun aja belakangnya saja. Sot sama ini Utsaimin, yang satu ya pakai ta. Ini Utsaimin. Masya Allah beliau nih, Masya Allah anak ini ya apa namanya seperti komputer otaknya, Masya Allah. Dan beliau sering menghabiskan setiap daurah itu. Dan sekarang alhamdulillah ada online, ada banyak ini. Nah ini diantaranya kita ya berupaya itu jadi punya cita-cita yang sangat tinggi ya untuk menjadi ulama ya, mencari ilmu dengan semangat menjadi. Kemudian ada bulghatun. Ya, bulghatun itu maksudnya bekal, ya, bekal. Yaitu menuntut ilmu itu butuh bekal. Tidak mungkin menuntut ilmu tanpa bekal. Ya. Yaitu contohnya para imam. Imam Malik menjual salah satu kayu penopang atap rumahnya untuk menuntut ilmu. Perlu pulus. Ya, perlu. Jadi jangan sampai juga kita ini ya para orang tua misalnya mau gratisan saja, tapi harus carilah ya, berikan ya
Karena pasti guru yang mengajar itu juga butuh ya untuk keluarganya, ya untuk dapurnya, itu pasti seperti itu. Nah, dan ini juga maksudnya di sini adalah juga yaitu minimal harus ada modal untuk perjalanan. Seperti Imam Ahmad melakukan perjalanan, Imam Syafi'i itu ibunya itu jadi pembantu rumah tangga untuk membekali ini, karena dilihat ibunya ini masih berhubungan keluarga dengan Rasulullah SAW. Dia harus jadi ulama besar, ya. Sehingga beliau ketika ayah Imam Syafi'i itu adalah ayah Imam Syafi'i orang Quraisy, ya. Kemudian ibunya beliau orang Palestina. Ya, ketika meninggal ayahnya, kemudian Imam Syafi'i cepat-cepat dibawa sama ibunya, yang balik lagi ke kampung ayahnya untuk belajar, dan ibunya luar biasa berjuang untuk putranya satu-satunya Imam Syafi'i diberikan ini. Nah itu, ya. Nah juga ini Imam Ahmad melakukan perjalanan jauh ke berbagai negara untuk mencari ilmu. Beliau janji kepada Imam Syafi'i untuk bertemu di Mesir, akan tapi beliau tidak bisa ke Mesir karena tidak ada bekal, ya Imam ini. Karena dulu pernah satu kampung ketika di Baghdad, ya di Kufah atau di Basrah, ya itu di situ ini ya, di Irak lah. Imam Syafi'i satu kampung, tapi karena kemudian entah bagaimana kemudian Imam Syafi'i hijrah ke Mesir. Jadi Imam Ahmad ditinggal di situ. Ya ditinggal di Mesir, baru Imam Ahmad pergi ke Mekah. Jadi perjalanan seperti itu. Dan Imam Ahmad juga termasuk ya dari A'imah Arba'ah yang kaya cuma Abu Hanifah. Yang kaya itu Abu Hanifah. Abi Muhammadah kalau nggak salah punya toko kain ya. Kalau para ulama lainnya semuanya pas-pasan. Nah itu, jadi perlu bekal ya. Kemudian yang ke 5 itu, ya ini bagi siapa nih yang bertanya tadi itu, Rijal nih. Rijal. Ya. Yaitu mulazamah al-ustad. Ya. Yaitu sohbatul ustad, ini artinya mulazamah. Yaitu antum harus punya guru yang antum terus temani, belajar menimba ilmu dari beliau. Ya, harus seperti itu. Duduk di majelisnya. Enggak boleh antum ganti-ganti gini. Udah antum tahu sama siapa si fulan, udah belajar sama dia. Antum lihat ininya, udah ambil ilmunya dari dia. Belajar sampai selesai. Bayangkan Imam Syafi'i rahimahullah itu belajar kepada Imam Malik ya 10 tahun. Tidak meninggalkan kota Madinah sampai Imam Malik wafat. Ya. Sampai Imam Malik wafat. Ya. Baru beliau meninggalkan ya kota Madinah, balik lagi ke Mekah, kemudian beliau hijrah ke itu berguru sama Sufyan bin Uyainah, kemudian beliau ke Yaman. Kemudian beliau ditangkap ya di zamannya Harun ar-Rasyid, sampai kemudian ya beliau belajar kalau nggak salah sama Muhammad bin Syaibah. Jadi cucu muridnya Abu Hanifah. Ya, Abu Hanifah yang kemudian beliau menyatukan ashabur ra'yi dengan ashabul hadis. Keluarlah ya kitab Ar-Risalah itu, Masya Allah, itu banyak kaidah-kaidah hadis dan banyak juga ilmu usul fikih itu dari situ. Ini ya karena kesabaran beliau belajar nih. Imam Al-Muzani ya muridnya Imam Syafi'i sampai gurunya meninggal. Belajar tuh menulis tuh, yang mencatat kitab Al-Um tuh. Nah, Imam Al-Muzani itu bagaimana kesabaran ya para ulama dulu belajar kepada gurunya. Itu luar biasa seperti itu. Kemudian tulus zaman ya. Itu dalam menuntut ilmu itu butuh waktu yang lama, nggak mungkin yaitu instan, nggak mungkin, nggak ada istilah ilmu laduni itu langsung itu kecuali beberapa orang diberikan mukjizat atau karomah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah itu seperti itu ya mas. Maka beberapa nasihat para ulama, Imam Baihaqi diantaranya, ilmu tidak akan mungkin didapatkan kecuali dengan kita meluangkan waktu kita. Kemudian Qadhi Iyad ya, beliau ini adalah
mantan garong. Hmm. Mantan garong, beliau mantan perampok yang kemudian di usianya 40-an beliau akhirnya taubat, lalu beliau belajar dan jadi ulama besar, Masya Allah. Jadi bisa jadi kadang-kadang di waktu umur yang sudah ini baru disebutkan kesadarannya seperti itu. Apa kata beliau ini? Ya, ilmu sampai kapan seseorang harus menuntut ilmu? Ketika beliau ditanya, beliau menjawab sampai dia meninggal dan ikut tertuang tempat tintanya ke liang kubur tuh, kata beliau itu. Nah itu qadiyat. Nah itu iwas kalian. Terus diantaranya apa adalah kata Imam Syafi'i juga, waqala ma taqarraba ila Allah ta'ala bi syai' ba'da al-fara'id afdalu min talabil ilmi. Ya. Kata Imam Syafi'i, tidak ada yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala setelah kita melakukan kewajiban-kewajiban ibadah-ibadah kita. Ya, salat 5 waktu, kemudian puasa Ramadan, kemudian zakat, haji itu. Ini semua kewajiban-kewajiban kita. Setelah itu apa? Ilmu. Nuntut ilmu itu yang paling ini. Kemudian nasihatnya Imam Syafi'i ketika beliau curhat itu, syakautu ila Waqi'. Imam Syafi'i curhat kepada guru yang namanya Waqi', ya, yaitu su'ahifzi, ya, karena buruknya hafalanku, fa arsadani ila tarkil ma'asi. Lalu beliau mengatakan apa? Mewasiatkan atau menasihatkan kepadaku, yaitu untuk meninggalkan segala bentuk maksiat. Wa akhbarani bi annal ilma nur. Lalu beliau mengajari kepada aku bahwa ilmu itu adalah cahaya. Wa nurullah la yuhdi lil asi. Ya. Dan cahaya Allah itu tidak akan diberikan kepada pelaku maksiat. Nah ini. Jadi ini ya ahrijal di Sidikarya. Bagaimana caranya antum itu dengarkan nasihat para ulama, ya. Syekh Muhammad Saleh Al-Utsaimin hafizallahu taala punya buku namanya Ta'zimul Ilm. Dan kita pernah siarkan tuh di Bali Mengaji juga, channel di YouTube Bali Mengaji, tentang Ta'zimul Ilm. Ana selesai itu membahas tuh. Untuk lihat di YouTube ya. Itu Ta'zimul Ilm. Insyaallah nanti kita sambung lagi ya. Karena banyak ya ini, insyaallah kita akan kaji bersama nanti tentang ta'zim. Ini perlu ya ahrijal, masyaallah. Tanyaan antum ini. Anda juga teringat dengan perkataan Yahya Ibn Katsir, Ustaz, bahwa ilmu itu akan didapat dengan badan yang leha-leha gitu, Ustaz. Iya, nggak boleh santai-santai. Harus ya semangat, ya harus ada olahraga juga, ya. Jangan. Artinya harus bersungguh-sungguh ya, sebagaimana ketika kata Imam Syafi'i, Ustaz, ya. Iya. Harus punya semangat lah. Semangat. Antum tidak akan bisa punya semangat kalau kecuali antum punya mitra dan rival. Mitra dan rival. Iya. Karena rival itu untuk falyatanafasil mutanafisun. Nah, untuk berlomba-lomba. Dia bisa, kenapa dia bisa seperti itu? Nah, itulah kadang-kadang ya seperti Imam Syafi'i, yaitu beliau sering itu membuat pertanyaan-pertanyaan yang kemudian murid-muridnya berlomba-lomba untuk menjawab. Ya, berlomba-lomba untuk menjawab itu. Nah itu harus punya seperti itu, sehingga ya ada mitra yaitu misalnya kita untuk ya murajaah bersama, hafalan Quran, saling mendengarkan, yang memperdengarkan. Kemudian juga seperti Umar bin Khattab bertanawub, ya, bergantian menuntut ilmu kepada Rasulullah SAW di segala karena mereka sibuk juga. Jadi Umar sampai kemudian sama tetangganya, ayo ya hari ini aku cari rezeki, engkau cari ilmu pada Rasulullah SAW. Nanti rezekinya aku bagi kepada kau. Engkau juga harus bagi ilmu kepadaku. Nah gitu. Besok engkau yang cari rezeki, aku yang cari ilmu, nanti aku. Seperti itu Umar bin Khattab, dan diceritakan. Ya, Khatib Baghdadi punya buku namanya Rihlah fi Talabil Hadis. Jadi perjalanan mencari ilmu, mencari hadis itu. Masya Allah, itu kisah-kisah yang membuat kita ini semangat untuk belajar. Nah ini teman-teman sekalian, itu ya
untuk memotivasi kita untuk selalu belajar. Barakallahu fiik. Baik Ustaz, Ya. kita ke pertanyaan selanjutnya dari Imam Dwi Santoso. Ya. Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya, apakah najis muntah itu? Apakah muntah itu najis? Barakallahu fiik. Ini Imam Dwi Santoso ini, ya. Karena jawab dulu yang berpendapat najis ini. Ada Ustaz. Ada. Jadi memang rata-rata para ulama, di antaranya juga Syekh bin Baz rahimahullah. Jadi beliau mengatakan, ya, pertama dulu harus dilihat muntah, ya, apa ada dua macam itu muntah itu. Yang berpendapat ini najis ini. Macam yang pertama yang keluar dari perut, dari perut berubah tidak lagi seperti makanan saat dimasukkan, yaitu berubah dari sisi rasa, warna dan baunya. Nah ini, ya muntah yang kayak gini ini, ya muntah di sini najis sebagaimana pendapat dari kebanyakan ulama salaf dan khalaf. Ya, inilah pendapat dari 4 ulama madhab yang termasuk di dalamnya ulama Zahiriyah juga, kemudian Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dan Ibnu Qayyim Al-Jauziyah juga pendapatnya. Alasannya adalah yaitu kias. Ya, kias, ya, dengan kotoran. Karena muntah itu adalah makanan yang sudah berubah dalam perut hingga baunya tidak enak dan bentuknya juga sudah rusak. Nah, Zarkasi berkata bahwa yang keluar dari manusia itu ada 3 macam. Ada 3 macam. Nah, ada yang suci, misalnya seperti air mata, keringat, gitu kan? Atau ingus, ya, atau ludah nih. Kemudian ada yang najis seperti kotoran, ya, tinja, ya, ya, atau kencing misalnya, wadi, darah, ya, dan yang semisalnya, dan termasuk muntah termasuk di dalamnya. Ini yang ini. Terus ada yang masih dipersisikan atau, ya, sisikan suci ataukah najis, yaitu seperti mani dan madhi. Ya, orang kalau punya nafsu syahwat, ya, kadang-kadang dia ini keluar tuh lendir itu madhi itu. Ya, madhi. Ya, itu hadisnya Ali bin Abi Thalib yang ditanyakan, ya, minta ditanyakan kepada Miqdad ini. Kalau Lajnah Daimah di sini ini, Komisi Fatwanya Saudi Arabia ini menyatakan bahwa muntah itu najis, baik dari anak-anak maupun orang dewasa, karena muntah itu adalah makanan yang sudah mengalami perubahan dalam perut hingga menjadi rusak. Ya, hukumnya disamakan dengan kotoran dan darah. Jika muntah tadi karena kena pakaian atau lainnya, maka wajib dicuci dengan air hingga hilang dan tempat yang terkena menjadi bersih. Ya, ini Masya Allah, ini pertanyaannya Dwi Santoso ini. Kemudian ada macam kedua, muntah yang keluar keadaannya sama dengan makanan yang tidak berubah dan tidak berubah. Imam Nawawi rahimahullah, ya, najisnya muntah itu telah disepakati, baik itu muntah manusia maupun hewan, juga termasuk najis muntah berubah atau tidak berubah dari bentuk makan. Ada juga, ya, ada juga yang berpendapat bahwa jika keluarnya tidak berubah dari bentuknya makanan yang dianggap suci, inilah pendapat daripada Imam Malik. Imam Malik seperti itu. Nah, kemudian ada, ya, yaitu masih dimaafkan untuk muntah yang sedikit nih, yaitu Syekh bin Baz rahimahullah, ya, pernah ditanya tentang muntah apakah mempengaruhi sucinya pakaian atau tidak. Syekh rahimahullah mengatakan muntah yang sedikit dimaafkan. Adapun muntah yang banyak sudah selayaknya untuk dicuci. Barangkali dia kesedak langsung muntah gitu, itu sedikit tak masalah lah. Karena kebanyakan ulama menganggap najisnya muntah dan disamakan dengan kencing, sehingga jika muntah tadi mengenai satu pakaian, maka dia wajib dicuci. Nah itu terus kemudian ada yang permasalahkan yaitu muntah, yaitu untuk anak-anak, ya. Nah, di antaranya Syekh Dr. Muhammad Az-Zuhaili, ya, yang sudah meninggal, ya, rahimahullah, ya, rahimahullah, ya. Ya, dalam Mu'tamad fil Fiqh Asy-Syafi'i beliau mengatakan mulut bayi yang tercampur dengan muntahnya ketika dia disusukan ibunya termasuk najis yang dimaafkan.
Misalnya ketika ibunya menyusui, kemudian dia muntah tuh, kena dari ibunya. Nah ini najis yang dimaafkan, artinya tidak perlu dicuci. Kemudian Anda baca juga ya pendapatnya Syekh Albani rahimahullah di Tamamun Minnah, beliau mengatakan muntah itu tidak najis. Tapi Anda cenderung pada yang mendapatkan yang najis ya. Karena alasan beliau ketika tidak menajiskan karena hadis yang digunakan adalah hadis yang lemah. Ini sekedar sedikit tambahan ya, ada juga yang mengatakan muntah itu tidak najis ya. Dan memang bau Ustaz tidak keluar ya. Barakallahu fiik. Baik, Masya Allah jawabannya Ustaz. Kita ke pertanyaan ke-6 dari saudari Hikmah di Denpasar. Mau bertanya Ustaz, bagaimana hukum mengupload atau merepost foto atau video seseorang, pria atau wanita, untuk mempromosikan produk jualan yang di dalamnya orang tersebut tidak menutup aurat sesuai syariat. Misalnya nih modelnya non-muslim atau sebaliknya menutup aurat berhijab untuk wanita dan berpakaian muslim lengkap untuk pria. Bolehkah sebenarnya mempromosikan produk jualan menggunakan foto atau video model tersebut Ustaz? Taib, barakallahu fiik. Ini pertanyaan dari Hikmah di Denpasar. Itu agama itu membolehkan wanita itu untuk bekerja. Boleh wanita itu untuk bekerja, ya kan? Hukum asalnya memang boleh untuk bekerja. Namun tidak semua pekerjaan boleh dilakukan oleh wanita. Nah itu yang. Jadi ada batasan-batasan tertentu. Kaum wanita boleh bekerja dan mencari nafkah dari kecakapan atau keterampilan yang dimiliki. Misalnya apa? Masak sekarang, buka catering, kan luar biasa. Atau jual kue-kue. Ya. Mereka ini semuanya bisa seperti itu. Ya, apa yang dia miliki atau barangkali desainer ya atau dokter kandungan. Banyak profesi yang bisa digeluti oleh wanita. Bisa jadi guru TK dan sebagainya, banyak sekali. Guru TK ya. ngajar ikhwan gimana saja? Lucu. Tapi juga perlu juga ada beberapa Masya Allah. Ada kan guru TK? Ada Ya Allah. beberapa teman ya, kayak Anda lihat di sini ada Ustadz Usli namanya. Masya Allah dia pintar bercerita nih. Ya, di Bali ada Ustadz Usli. Ustadz apa? Ustadz Usli itu apa panjangannya lupa dia. Ya, orang Lombok pintar bercerita. Ya, hafizahullah dia beliau ini. Ya, itu pintar bercerita untuk anak-anak. Menarik dia. Nah ini boleh seperti itu. Jadi guru juga programmer macam-macam banyak itu. Hanya saja Islam melarang mereka untuk menebar pesona pada pria ini. Ya, karena wanita ini memang semuanya aurat ini. Semuanya ya aurat ini. Ya. Dan dengan kata lain Islam mengharamkan setiap usaha kaum Hawa untuk menonjolkan dan menunjukkan sisi-sisi menarik. Ya, sisi menarik macam-macam itu. Ada bibirnya yang sensual misalnya. Nah itu ya apalagi yang lainnya ini ya apalagi hal-hal yang diharamkan untuk dilihatkan itu. Tidak boleh ini. Ya. Aktivitas yang terpesona inilah yang bahasa agama, bahasa syara'nya disebut dengan tabarruj, ya. Ya, tabarruj dan mar'ah. Ya. Yaitu ini yang tidak boleh, ya. Adzarat, ya. Ya zinataha, ya. Wa dhaharat, ya. Dhaharat zinataha wa mahasinataha lil ajanib, ya. Itu wanita itu memamerkan perhiasan dan kecantikannya kepada perhiasan ini yang bukan mahramnya tidak boleh ini. Tabarruj dilakukan oleh seorang wanita melalui penampilan yang tidak biasa. Ya, biasanya ditampilkan oleh umumnya wanita-wanita dalam kehidupan sehari-hari. Ya, maka yang seperti ini tidak boleh. Kadang-kadang ada kadang-kadang mobil di atasnya wanita pakai rok pendek, nggak ada hubungannya. Motor juga ngapain? Nggak ada motor, ada macam apa, pokoknya semuanya ditampilkan seperti itu. Nggak boleh ini. Islam tidak mengajarkan seperti itu. Ya. Tapi kalau misalnya laki-laki boleh. Antum misalnya taruh di sini nih, Bu Hikmah misalnya, antum punya produk apa, taruh di sini promosi ini. Misalnya apa gitu.
makanan. Nah, itu boleh. Dan seperti acara-acara seperti ini perlu istilahnya di endorse. Ya, di endorse misalnya. Ya, kita boleh promo tuh boleh. Ya, usahakan yang dihindari adalah wanita. Ya, tapi ya kalau pria insya Allah enggak masalah ya, insya Allah pria. Tapi ya juga harus ada batas-batas normal yang tidak melanggar auratnya, tidak boleh seperti itu. Nah, seperti inilah yang dibenarkan ya, dibenarkan. Begitu juga ya, apapun misalnya tentang hijab, hal-hal seperti itu kan bisa dengan menggunakan manekin apa? Kayak apa sih istilahnya, boneka yang boneka yang tidak bisa ada ini ya, wajahnya itu bisa di kan ya, bisa seperti itu. Wallahu alam. Atau hal-hal ya pokoknya tidak menonjolkan keseksian yang menimbulkan fitnah. Nah, ini yang kita hindari, hal-hal yang seperti ini ya, hindari seperti itu. Dan insya Allah ya, kalau itu produk itu bagus, insya Allah diminati. Insya Allah seperti itu. Ini. Terkadang juga Ustaz, modelnya akhwat nih pakai baju lengkap, jilbab segala macam, tapi bikin menarik nih Ustaz. Wah, beda juga nih Ustaz. Nah, itu ya, ya kita mau ndak mau harus pandai-pandai ya mempromokan dengan menghindari apa-apa yang dilanggar atau yang dilarang oleh agama. Ya, agama. Nah, insya Allah itu lebih aman, ya lebih aman. Dan mohon maaf ya, yang tadi ada disebutkan bagaimana kalau misalnya orangnya non Muslim. Nah, kita jangan kemudian promo itu kan ditonton oleh semua kalangan, kadang-kadang juga anak kita. Jadi kalau dianggap kemudian nanti putri kita misalnya, oh kayaknya itu boleh-boleh saja, padahal kita inilah kadang-kadang kita di sekolah-sekolah agama menanamkan etika ya, Islam, akan tapi di masyarakat ya, atau bahkan kadang-kadang di rumah sendiri ya tidak bersinergi dengan ya kurikulum yang diajarkan ya oleh sekolahnya. Ini tidak nyambung nanti ini. Anak kan melihat yang paling enak dia lakukan. Nah, pasti seperti itu. Nah, yang kita khawatirkan seperti itu ya, Bu Hikmah. Mungkin itu dari ini ya. Baik Ustaz. Ya, kita ke pertanyaan selanjutnya nomor 7, yaitu dari Furana. Ustaz, ini kayak curhat Ustaz. Ustaz, saya ngerasa kayak nggak dihargai. Suami saya lebih sering komunikasi teleponan sama mamahnya, sedangkan sama anak istrinya boro-boro gitu. Pak Ustadz, jadi apa salah jika saya usul ke suami untuk bersikap adil karena sekarang suami udah lain dari sebelumnya, bukan bujang lagi. Suamiku sudah menikah dan sudah punya tanggungan ke keluarga kecilnya anak istri. Apa saya salah bilang begitu? Saya bingung harus bagaimana Ustadz. Baik, ya, barakallahu fiik. Ini ada 3 tips ini anak. Masya Allah. Ya, 3 tipsnya. 3 tips atau 3 kiat. Berarti dia cemburu sama mertua Ustadz. Iya. Jadi ini yang pertama, tip untuk keduanya nih dulu. Suami dan istri. Ya, suami dan istri. Dan ini harusnya semuanya, kalau misalnya rumah tangga kita dibangun ya di atas Al-Qur'an dan hadis, ya, bimbingan Allah dan bimbingan Rasulullah SAW, insya Allah menjadi keluarga yang bahagia. Ya, tips yang pertama ini harus dipahami, disepakati bersama bahwasanya Allah berfirman di surah Al-Isra ayat 23 dan 24 itu, yaitu apa? Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Ya kan begitu. Dan seterusnya ini. Allah ya telah menetapkan untuk tidak beribadah kecuali kepada dirinya dan berbakti kepada kedua orang tuanya. Ya kan itu. Bahkan juga harus difahami di sini, tidak boleh
mengatakan saya tidak boleh. Ya, apalagi kemudian juga ya membentaknya nggak boleh. Wa qul lahuma qaulan karima, ya. Dan kita diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berkata dengan perkataan yang mulia. Ini harus dipahami nih, suami atau istri. Karena yang namanya mertua itu juga orang tua. Nah, itu yang harus dipahami. Kemudian apa perintah yang berikutnya di ayat yang ke-34, Allah mengatakan wahfid lahuma janahadzulli minar rahmah. Ya, dan rendahkan dirimu di hadapan mereka berdua dengan penuh dengan penuh kasih sayang. Wa qur rabbirhumma kama rabbayani shaghira. Ya. Dan selalu ucapkan berdoa untuk orang tua kita yang masih hidup ini. Ya Allah, ya Tuhan kami, sayangilah mereka berdua sebagaimana mereka berdua dulu pernah menyayangi aku waktu kecil. Ini yang harus dipahami oleh kedua suami istri ini. Sekarang tips yang kedua nih, yaitu khusus untuk suami ini. Ya, tips untuk suami ini. Jadi ya, antum sebagai kepala rumah tangga betul berbakti kepada orang tua itu adalah kewajiban kita. Ibu dan istri Anda sama-sama penting. Itu yang harus dipahami. Masing-masing memiliki tempatnya di hati Anda. Betul ya. Anda harus berupaya agar masing-masing pihak tidak merasa diabaikan. Nah, bisa nih. Ini ibu yang melahirkan kita dan membesarkan kita. Ini istri ya, yang juga melayani kita semuanya, luar dalam nih, kan gitu. Dengan istri ya, makanya yang diabaikan kedua-duanya. Dengan istri bicarakan kewajiban Anda sebagai anak terhadap orang tua. Ya. Jadi dengan istri itu harus ngomong. Ini saya punya kewajiban sama orang tua. Dengan ibu ini cara yang sama ya, ibu Anda ya, jadi kasih penjelasan, Bu. Ini pernikahan ya, saya ini dengan dia ini bukan ya sebentar nih, jangka panjang. Ibunya juga dipahami ya, ibunya harus dipahami. Katakan pada istri ya, jadi minta kepada ibu untuk menganggap istri sebagai anak perempuannya sendiri. Dan sebaliknya juga katakan kepada istri Anda bahwasanya ya, ibu itu adalah ibumu. Harus seperti itu. Ini suami harus bersikap ini. Ini memang banyak kasus seperti ini. Benar. Ya. Karena suami kebingungan dia bagaimana membagi perhatian kepada ini. Pertama nih, tip yang pertama ini. Ya. Tip yang pertama, yaitu berikan pengertian kepada kedua belah pihak. Ya. Untuk suami nih, antara ibu dengan istri. Kedua, jangan memihak. Jangan memihak. Yang kedua nih, saat terjadi masalah di antara istri dan ibu Anda, jangan mengintervensi. Ya, enggak usah, biarkan aja dulu. Ya, keterlibatan Anda dapat membuat suasana makin runyam. Misalnya nih lagi mungkin ini hidup satu rumah nih. Nah, ini yang repot. Yang repot. Pasti terjadi mantu perempuan dengan mertua perempuan. Tapi ini kayaknya ini nih, kalau pertanyaan ini dia enggak serumah ini. Teleponan kan dia. Sering komunikasi teleponan. Jadi enggak serumah. Biasanya itu yang ini ya, serumah nih. Kemudian yang ketiga nih, untuk suami nih, jangan perlihatkan amarah. Ya, hindari mengkritik istri di depan ibu. Ya, dan begitu pula sebaliknya, nggak boleh memarahi ibu kita di depan istri kita. Ya, tidak akan. Ya, kalau seperti itu nanti pasti ibu kita akan menganggap ini sang istri tidak cukup pantas untuk mendampingi Anda ini. Nggak boleh itu. Jangan ini. Yang keempat ya, buat batasan yang jelas. Ya. Jadi Anda bisa membantu ibu Anda untuk tidak mengomentari seleranya istri. Misalnya seleranya istri mungkin gurih atau asin. Ibu Anda mungkin yang suka asin. Mungkin orang Jawa Tengah kan suka
suka manis misalnya. Ini yang orang Bali suka pedas misalnya. Apa ini pedas ini, apa ini ya? Mungkin seperti itu. Maka ini harus ada batasan-batasan untuk masakan-masakan seperti itu. Juga isi ya Anda yaitu harus mengerti, ya Anda harus mengirimkan, yaitu dipahami juga. Ya, ini ibu sudah tidak kerja. Ini harus ada bagian ibu saya. Juga diberikan ini. Berapa besarnya? Ya, tergantung nanti dilihat kebutuhan. Pokoknya kebutuhan yang wajib, misalnya sekolah, makan, ya, sekolah, kemudian biaya sekolah anak-anak, mungkin listrik, ya, air dan sebagainya. Udah itu. Nah sekarang tinggal untuk uang belanja ini dibagi. Lihat berapa kebutuhan ibu kepada ini. Harus tuh. Intinya dikomunikasikan Ustaz ya. Dikomunikasikan. Jadi harus ada batasan-batasannya. Seperti itu. Kemudian jadilah anak sekaligus suami yang baik. Nah itu penting itu. Ini untuk antum sebagai suami. Nah sekarang tips untuk istri nih. Nah, nih. Jadi saat Anda melihat ya suami Anda ini anak mama dan punya perhatian terhadap ibunya, ya, maka yang paling ya Anda harus lakukan ini yaitu Anda harus sabar. Ya. Kesabaran yang perlu ekstra. Ya, ini tidak bisa ini. Dia hidup barangkali anak tunggal, ya kan? Anti harus sabar menghadapi suami seperti ini. Kemudian juga berikutnya apa? Pastikan juga untuk lebih pengertian baik ya suami maupun mertua. Jangan sampai rasa cemburu ya di hati anti ini ya justru menghancurkan hubungan yang telah dibina dan dibangun bersama nih. Jangan kemudian ini harus ini untuk si istri ini. Dan tidak ada salahnya, tadi anti bertanya nih, tidak ada salahnya ya istri menasihati suami ketika kenyataannya dia lebih peduli daripada keluarga. Ya, tidak ada salahnya. Pahami lagi kedekatan suami dengan keluarga, minta secara baik-baik. Ya, baik-baik ya kepada suami agar perhatian dan kepedulian kepada keluarga ya tidak lebih besar ya dari perhatiannya kepada keluarga ya anak yang keluarga kecil Anda ini. Ya. Dalam hubungan penting saling berkomunikasi satu sama lain ya dengan isi kepala dan perasaan tenang nih. Nggak boleh macam-macam. Nah, ini dah. Jangan seperti orang suka nonton drakor. Nah, ini semuanya ini Allah semua. Semuanya mesti itu. Coba aja. Ya. Kalau orang-orang nonton itu akhirnya apa? Di kepalanya itu ya masih ada kecurigaan. Dia membayangkan jangan-jangan suaminya seperti yang ada di sini. Jangan-jangan mertuanya seperti yang kayak gini. Akhirnya dibayangkan seperti itu. Yang ada akhirnya apa? Kecurigaan yang tidak ini. Nah itu. Maka anti harus jaga seperti ini. Nah inilah yang ini. Nah yang paling penting adalah bagaimana menjaga keutuhan keluarga nih. Ya, dengan rasa sayang yang sama besar orang tua ya melepas anaknya membina keluarga baru tentu cukup berat nih. Ya, kita harus bisa memaklumi itu semua dan mengambil sisi positif ya dan perlu waktu agar semua sesuai dengan angan-angan kita. Kita perlu kesabaran. Kadang-kadang kita mohon maaf ya namanya orang tua. Apalagi kalau sudah berumur di atas 70-an atau di atas 80-an, dia kayak anak kecil. Balik lagi anak kecil, Ustaz. Pasti. Nanti harus paham. Ya, suami nanti ini harus kita pahami. Dia kembali seperti anak-anak. Dan kita pun nanti akan mengalami yang sama. Kalau kita ini ya
melakukan kebalikannya, kita akhirnya memaksa suami kita untuk la qadarullah ya, melakukan kedurhakaan, wallah anti akan mengalami nanti. Karena al jaza min jinsil amal, ya kan. Ya. Ini ya kata ulama, ini bukan sabda ya, bukan firman Allah ya, tapi ini adalah ya kaidah dari ulama, yaitu karena balasan itu dari perbuatan sejenis yang pernah kita lakukan di masa lalu. Tidak ada apa yang kita lakukan ya, tidak ada apa yang kita dapati hari ini kecuali dari perbuatan kita di masa lalu. Maka ini yang anti harus jaga nih. Ya, jadi anti harus jaga ini. Ya, mudah-mudahan tadi tips-tips ini diingat ya, dan coba dikomunikasikan bersama, insya Allah ya menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, insya Allah seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Insya Allah. Itu banyak terjadi sebenarnya, Ustaz. Banyak sekali ya Allah. Apalagi satu atap. Makanya sering ketika memberikan dapur, Ustaz ya. Ya, ketika nasihat perkawinan itu kita sedang menikah itu bukan hanya menyatukan hanya dua insan, tapi dua keluarga besar, bahkan 4 keluarga besar. 4 keluarga ayah, keluarga ibu kan begitu iya, kan. Ya, keluarga mertua itu mesti kita akan menyatukan. Jangan sampai kita ini tidak sabar di dalam mengurus rumah tangga, dan harus saling ya memahami satu sama lain. Jagalah ya hubungan nih ya, warabitu ya, ribat di ayat terakhir itu untuk menjaga ya perbatasan, tuh menjaga juga yaitu lingkup kecil adalah menjaga rumah tangga kita nih. Rumah tangga kita jangan sampai pecah dari hal-hal yang sepele. Ini kan dari gara-gara suka nelpon. Dan ini dibatasi, antum batasi. Dan antum kalaupun mau nelpon jangan di hadapan istri. Antum cari waktu mungkin dari di luar ke pekerjaan juga, jangan sampai membuat istri itu cemburu dan sebagainya. Wallahu a'lam. Tapi begitu juga ke istri, Ustaz ya. Jangan terlalu condong ke orang tuanya. Iya. Ada suaminya. Betul. Gitu. Betul ini. Nah, itulah yang kita harus jaga. Sama juga. Jadi kalau misalnya istri yang tadi berperilaku seperti tadi yang ditanyakan, terlalu perhatian ya kepada orang, suami juga tidak nyaman. Benar. Tidak nyaman. Nah, Anda melihat beberapa teman-teman akhirnya apa? Berakhir di ujung perceraian yang dampaknya adalah keturunannya. Menjadi bingung dia, kenapa orang tua saya harus bercerai, kan itu. Ya, nah ini yang harus dijaga ikhwas sekalian, jangan sampai seperti itu. Wallahu a'lam. Baik Ustaz, kita ke pertanyaan selanjutnya dari Fulan. Tadi Fulan, sekarang Fulan. Ustaz mau tanya, kalau beli perak, apakah memang akadnya sama kayak emas? Mesti cash dan barang langsung. Maksudnya, jika beli cincin perak tapi ukuran saya tidak ada, jadi mesti custom dulu artinya ngukur gitu. Ngukur ya. Terus waktu itu diminta DP dulu, selang 1 bulan dilunasi, terus langsung ambil ke sana. Mohon penjelasannya, Ustaz. Barakallahu fiik ya. Jadi kalau misalnya tukar emas dengan emas, ya perak dengan perak, misalnya itu memang betul dia sama dia urusannya. Tapi ini kayaknya membeli cincin ini contohnya. Ya. Kadang-kadang kan ukurannya tidak ada biasanya. Nah, kalau perak itu harganya barangkali tidak terlalu jauh berbeda dia dari harganya. Artinya kalau mau merubah bentuk, dibesarkan atau dikecilkan, itu perak tidak terlalu berpengaruh. Karena harga perak itu sangat jauh bedanya dengan harga emas. Misalnya perak itu sekarang mungkin 1 gramnya cuma 20.000 atau ini. Harga perak. Kalau emas kan 1 gramnya bisa 900, 800, 900. Jauh sekali saja. Jauh sekali. Sehingga tidak terlalu berpengaruh. Ya, kecil besar yang mengecilkan barangkali diambil, dipotong dia. Ya, tapi kalau membesarkannya dia ditambah dia. Ya, itu jadi sehingga tidak terlalu ada pengaruhnya. Paling yang berpengaruh itu kalau di perak itu biasanya batu permatanya. Kalau ini yang dicontohkan cincin ya. Ini kan istilahnya dia membeli cincin. Nah,
Nah, di sini kalau ketika di custom itu, misalnya ada satu cincin, sudah ini tinggal ukurannya aja dibesarkan kecilan. Nah, ini biasanya untuk tanda jadi ya untuk pengikatnya, sehingga dari pedagang itu mensyaratkan ini untuk di DP dulu ya, untuk bayar DP-nya. Dan ketika dibesar kecilkan tuh tidak terlalu signifikan perbedaan harganya. Ya. Dan dia paling ya dia untuk mengikat pelanggannya enggak masalah, dan dia ada. Tapi kalau emas antum jadi kecil misalnya, itu hilang 1 gram, bedanya tuh bisa ini. Beda dia. Kalau contohnya dengan emas, atau ditambah itu bisa beda juga. Ya, itu kalau dibesarkan. Kalau perak dia tidak. Nah, kalau contohnya ini adalah perak. Mungkin ini memang ada kasus di di perak itu. Ya, Allahu a'lam bishawab. Ya. Ustaz, ini ada pertanyaan tambahan dari Adi di Denpasar Selatan. Pertanyaannya adalah, satu ayat dalam Al-Quran, tepatnya Quran Surat Al-Ma'idah ayat 101, menerangkan bahwa kita dilarang bertanya yang jika dijelaskan akan menyusahkan kita. Satu kasus, bertanya kepada pedagang non-muslim tentang kehalalan produknya. Apakah termasuk dalam ayat tersebut, Ustaz? Syukron. Taib, ya, la tas'aluna asya'a in tubdalakum tasu'ukum, ya, yang ditanyakan oleh Adi, ya, hafizallahu ta'ala, hafizakallah, ya. Jadi Ahadi, ya, barakallahu fiik. Kalau misalnya kita bertanya kepada pedagang yang non-muslim, mungkin layak untuk tanyakan. Ya, nonton tanyakan. Ini siapa yang potongannya? Ya kan? Ya, motong siapa itu? Motong siapa ini? Misalnya sembelihan ini berkenaan dengan sembelihan, maka antum layak untuk menanyakannya. Ya, ketika sembelihannya itu non muslim, kita katakan, oh, saya tidak jadi beli. Dan itu pun kita boleh memberikan edukasi kepada teman-teman. Misalnya kita di supermarket atau di minimarket lah, di mana lah, pokoknya di pasar. Ya, supaya semua produsen atau pedagangnya ini nanti mengingatkan kepada produsennya, yaitu untuk mendahulukan kehalalan dari makanan atau sajian yang dia berikan. Sehingga kita, ini halal enggak nih Pak, Bu, ini halal enggak? Itu boleh. Ya, agar ya itu kita mengedukasi ya kepada produsen atau kepada pedagang, dia harus hati-hati menyajikan makanannya. Ini terutama mereka yang tidak mengurus sertifikat halal. Sekarang kan alhamdulillah dari pemerintah ada undang-undang SJH, sistem jaminan halal. Sistem jaminan halal. Ya, SJH namanya. SJH itu, ya. Dan sekarang difasilitasi bisa mendaftarkan diri untuk pergi ke Kemenak sekarang ini, nanti dari Kemenak dilanjutkan ke MUI melanjutkan ke beberapa ini LPH, lembaga penyelia halal. Misalnya sekarang yaitu dengan LP POM MUI, ya. Dan nanti akan bermunculan beberapa ini yang tim auditor daripada yang MUI ini. Nah, ini dari sini ya mereka pasti ya berupaya untuk mencari sertifikat halal. Kemudian setelah itu mereka nanti ya harus mempunyai AHI, yaitu auditor halal internal. Ya, atau apa sekarang istilahnya namanya itu, yang nanti disumpah dari salah satu pegawainya, ya, dan yang muslim untuk menjaga kehalalan produk yang mereka buat. Ini boleh. Kalau kita dalam rangka belanja, tadi pertanyaannya belanja itu ya. Iya, beli produk boleh kepada Indonesia, kita nanya hal-hal yang seperti itu wajar, dan kita juga sebagai muslim harus menanyakan seperti itu. Mohon maaf ini, Ana kadang-kadang melihat beberapa teman-teman yang pedagang sayur misalnya, ya, Ana pernah melihat atau bertanya kebetulan, Ana biasa belanja masalahnya kan gitu, dengan sayur, dan habis pulang di masjid, Ana lihat biasanya ada parkiran, di parkiran itu ada pedagang sayur, belanja tuh. Insyaallah beberapa pedagang sayur ini mereka luar biasa nih, sebelum
ke pasar atau sebelum keliling ya ke perumahan-perumahan tuh, begitu waktu Subuh. sholat subuh dia Masya Allah dia pergi dulu ke masjid. Masya Allah. Nah, sekali waktu Anda pernah iseng sebenarnya ini, iseng Anda bertanya. Sebenarnya bukan iseng. Dia tahu anak Ustadz, kemudian dia bilang, ini berapa ayamnya ini? Kemudian ayam potongnya ini, Anda ngambil bagian. Ustadz, kalau yang ini harganya 7.000, kalau yang ini 7.500. Loh, kok bisa beda? Kok sama ini? Kalau yang ini potongan Muslim 7.500. Kalau yang non Muslim 7.000. Ya Allah. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Anda bilang, Ana musibah ini. Anda bilang, kenapa Ustaz kok bilang itu? Ini musibah. Anda Muslim yang rajin ke masjid kok masih menjual barang yang haram. Ini tidak boleh. Apalagi Anda mengetahui ini tukang sepotongnya non Muslim, maka tidak boleh Anda menjualnya, tidak boleh ini seperti ini. Lalu Anda berpikir ini, kalau yang rajin ke masjid melakukan hal seperti ini, bagaimana kemudian yang malas ke masjid? Allah. Ini yang bermasalah buat kita ini. Nah, makanya ibu-ibu ini terutama ini kepada tukang sayur itu harus juga teliti itu. Tanyakan itu boleh kita menanyakan hal yang seperti itu supaya tukang sayur ini juga dia akan jujur dalam hal ini. Ini kita juga mendapatkan barang yang halal ya, karena ini perlu edukasi bersama lingkungan dan sebagainya, itu penting ini. Jadi Ahadi juga seperti itu ini ya. Kemudian juga ini dalam apa hal ini atau juga yang lainnya ya, bukan hanya sembelihan, juga perlu bertanya ketika kadang-kadang produk ini mestinya harganya sekian nih di pasar, tiba-tiba kok harganya murah. Ada sesuatu biasa. Masih ada sesuatu, nggak mungkin. Harga wajarnya sekian, masih ada sesuatu. Antum boleh bertanya kecurigaan seperti itu. Ya, yang nggak boleh bertanya itu ketika antum bertamu ke saudara antum yang Muslim, lalu antum tanya nih, kamu beli di mana nih ayam ini? Dari usir ya. Nah, itu kata Syekh Utsaimin rahimahullah, beliau di dalam soal jawabnya beliau mengatakan apa? Nggak boleh dia bertanya. Karena apa? Antum posisikan diri antum, kalau seandainya dia bertanya ke antum seperti itu, sakit hati tidak antum? Ini yang tidak boleh. Jadi, dan benar ya, ayat itu berlaku juga. Ini kan pertanyaan, ayat itu berlaku enggak? Iya. Kita membuat kita susah, dan itu bukan membuat kita suka, artinya kita hati-hati dalam masalah ini. Jangan sembarangan kita ini ya, terutama makanan-makanan yang non nabati, yang memang dia hewani. Yang di restoran-restoran yang hewani, antum harus teliti. Dan ini sudah menjadi kesepakatan internasional. Bahkan di negeri-negeri non muslim pun itu menyediakan halal food, dan mereka lebih ketat. Di kita kok beda ini. Malah kita yang ini kadang-kadang, apalagi produk-produk yang mengandung kimia yang sudah berubah bentuknya, dan itu banyak masalah. Apalagi yang namanya babi ini ya, itu bisa diolah dari semua tubuhnya, semua tubuhnya. Bulunya itu jadikan kuas. Kayak kalau antum kuasnya itu bukan sintetis, itu pasti dari bulu babi. Itu bulu babi. Kemudian tulangnya, kemudian bisa jadi gelatin itu, yang gel-gel itu semua rata-rata itu dari itu. Tulang babi, Zat? Iya. Kulitnya macam-macam semuanya. Dan ini kita memang harus hati-hati. Makanya ya, alhamdulillah sekarang pemerintah kita memotivasi untuk ya mensertifikat halal
sertifikasi halal ini. Dan itu tidak gampang itu. Memang selama ini memang tidak ada belum ada yang tertangkap badan hukum itu ada. Nanti mau diapakan? Paling dia nanti pasalnya penipuan. Ya, anak istilahkan diviralkan. Ya, diviralkan. Dihukum viral. Misalnya antum dapati dia produk ini atau penjual ini dia kedapatan misalnya menjual barang-barang yang haram, yang tidak layak dijual, apalagi dikonsumsi sama kaum muslimin, maka antum tidak apa-apa, diviralkan. Misalnya warung, misalnya orang ini jualan babi, dia ini jualan ini, ya, maka antum viralkan, itu hukuman buat dia. Efek jerahnya misalnya. Ya, dan bikin efek jerah dan bisa ini. Dan masya Allah ya, ada beberapa sertifikasi halal dari pengusaha-pengusaha non muslim, itu mereka berebut. Kenapa? Karena konsumennya itu banyak yang muslim. Ini pengusaha non muslim mengajukan sertifikasi halal. Wajib misalnya. Syaratnya ya harus mengangkat pegawainya muslim. Jadi artinya apa? Peluang pekerjaan itu cukup besar. Ya, untuk kita asal jangan malas saja berupaya untuk bekerja, insya Allah banyak peluang-peluang pekerjaan di situ. Jadi Adi itu memang benar kalau dalam hal ya makanan, kemudian produk-produk yang mencurigakan, ya, atau restoran-restoran. Nah itu kita wajib itu bertanya untuk memberikan edukasi ya kepada produsen, ya, kemudian marketingnya juga, penjualannya, penyajiannya, banyak sekali nanti itu berkenaan dengan ini. Ya, karena itu halal itu kan ada halal dat, ada halal perolehan, ada halal proses. Nah kebanyakan nanti yang diproses ini nanti dari penyembelihannya, kemudian penyimpanannya, kemudian pengirimannya, lalu penyajiannya, itu nanti ada dilihat itu semua. Gak bisa nanti dikirim tumpukan daging babi dengan daging sapi misalnya, nggak bisa. Asyik antum tidak akan makan itu, kan gitu. Ya, itu penyimpanannya juga. Jadi ketika kita di RPH atau di RPU, itu RPH itu rumah potong hewan atau RPU rumah potong unggas, itu mesti harus kita lihat di mana dia naruhnya, gimana dia ininya ketika penyembelihannya kita lihat. Lalu kemudian perlakuannya terhadap ini binatang itu bagaimana, itu dilihat, pisaunya bagaimana, tempat dia menyembelih itu di mana. Jadi halalan thayyiban itu juga thayyibatnya, thayyibnya itu juga diperhatikan. Nah ini teman-teman, jadi itulah masya Allah ini kalau seandainya semua ya seluruh negeri ini punya kepedulian seperti ini akan mendongkrak, ya, mendorong doa-doa kita akan diijabah. Ya kan, karena memang ada doa, ya, ada hadisnya. Rasulullah SAW menyebutkan ada orang dari safar yang jauh, ya, rambutnya kusut, ya, bajunya berdebu, kemudian dia berdoa, ya, lalu mengulang-ulang menyebut Asmaul Husna, ya Rabb diulang-ulang, tangannya angkat semua, tapi nggak diijabah doanya sama Allah. Kenapa? Karena kata Rasulullah SAW, mat'amuhu wa mashrabuhu wa malbasuhum, semuanya dari yang haram. Sehingga bagaimana mau diijabah? Nah, disinilah halal haram ini penting buat kita. Makanya salah satu di antara 4 hadis yang menjadi hadis pokok, di antaranya innal halal bayyin wal haramu bayyin wa bainahuma mutasyabihat. Ya. Ini hadis masya Allah, ya, ini termasuk hadis 1/4 dari hadis yang ada. Seluruh hadis itu dari 1/4-nya tuh ini. Itu kehalalan dan keharaman tuh wajib kita
ketahui sebelum kita konsumsi. Wa iyadzubillah, kita khawatir masuk ke tubuh kita barang yang haram, sehingga kemudian keturunan kita tidak beres, ya doa kita tidak dikabulkan, hidup kita susah, selalu punya masalah, tidak penuh dengan, tidak ada keberkahannya, tidak ada kebahagiaannya. Bisa jadi dari makanan saja. Semua hal yang tadi, dari hal yang makanannya, perolehan hartanya, naudzubillah min dzalik. Maka barakallahu fiik ya atas pertanyaan Adi. Ya, mudah-mudahan ini juga bermanfaat untuk kita semua, sehingga kita hati-hati di dalam mengkonsumsi atau memakai atau kemudian melakukan bisnis atau aktivitas yang lainnya. Jangan sampai nyerempet-nyerempet yang haram. Wallahu a'lam bishawab. Baik Ustaz, sepertinya kita cukupkan dulu Ustaz pada malam hari ini, dan ada beberapa pertanyaan memang yang sudah masuk, cuman kita bahas pekan depan aja Ustaz. Oh iya, insyaallah. Kita bahas pekan depan. Jadi untuk teman-teman yang sudah mengirimkan pertanyaan ke kami, insyaallah akan kami bahas pada pertemuan pekan depan. Dan ini juga di Bali sudah jam 9.46, sudah agak malam. Jadi kami cukupkan dulu. Tapi Ustaz, mungkin ada kalimat terakhir sebelum kita tutup acara pada malam hari ini Ustaz. Barakallahu fikum jami'an, ya ikhwas sekalian rahimani rahimakumullah. Dalam rangka ya kita menyongsong ya hari-hari yang penuh dengan cobaan ini, ya kita tetap mengeksiskan diri dengan takarrub ilallah, ya berupaya kita hati-hati dalam hidup kita ini. Insyaallah Allah akan menjaga kita kalau kita akan menjaga diri kita ya dengan baik. Insyaallah Allah akan ya membimbing kita, memudahkan urusan kita. Mudah-mudahan kita ini diberikan kesehatan ya imun kita maupun iman kita. Nah, mudah-mudahan ya antum semua diberikan bimbingan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian barangkali ya. Baik, teman-teman sekalian, dengan berakhirnya tadi Ustadz Fauzi memberikan penutupan, kita tutup saja pertemuan pada malam hari ini, dan insya Allah kita berjumpa pada pertemuan pekan depan. Baik, kita tutup saja dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.